Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Garuda Muda. Perkenalkan, nama saya Raditya Al-Ghifari dari SMK Negeri 1 Singosari. Nama saya Isnanur Fitriani dari SMKN 1 Singosari. Nama saya Nabila Wijaya dari SMKN 1 Singosari. Di sini kami akan mereview mobil yang ada di belakang kami, yaitu Bagastema. Mobil ini bernama Bagastema, yaitu mobil listrik yang bertenaga surya. Mobil listrik pertama kali diproduksi tahun 1880-an. Mobil listrik populer di akhir abad 19 dan awal 20. Cara kerja mobil ini menggunakan motor induksi. Induksi itu motor AC, yang berarti jika sumbernya DC maka harus diubah ke AC. Kemudian listrik masuk ke inverter. Inverter tidak hanya menaikkan, tetapi juga mampu bisa sebagai pengaturan yang disebut VSD, Variable Speed Drive. Jadi pengemudinya menggunakan tegangan variabel. Selain tegangan variabel, ada juga frekuensi variabel karena menggunakan BWM, Pulse Width Modulation. Kemudian, output dari inverter akan langsung menuju ke motor listrik yang ada di bawah dan langsung ke ban. Di situ ada dua macam roda gila, kalau diputar ke kanan maka akan berputar ke kiri bolak-balik. Jika diputar keduanya, maka akan bergerak maju. Tujuannya untuk planetary gear supaya kalau belok kecepatannya berbeda. Di bagian kaki ada gas dan rem. Mobil ini tidak menggunakan kopling, jadi mobil ini hanya menggunakan gas dan rem seperti Matic. Jika gas dilepas maka tegangan 0, jika ditekan maka tegangan naik karena sifatnya PWM. Maksimum pemakaian mobil Bagastema adalah 5 jam kerja. Namun, jika tegangan tidak sampai 10 ampere, bisa lebih lama. Jarak yang dapat ditempuh tidak bisa lebih dari 100 km. Tetapi jika ada solar cell, lebih bagus karena mengecas terus. Kecepatan sementara tidak boleh lebih 60 km per jam, karena tidak ada suaranya yang mengakibatkan orang ragu-ragu di jalan. Tapi jika sudah lisensi, bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Mobil Bagastema memiliki baterai yang kurang lebih sekitar 60 volt atau yang setara dengan 5 buah baterai. Mobil ini bisa menggunakan solar cell untuk mengisi baterai. Solar cell itu tidak semata-mata langsung ke charger, tetapi ada alatnya namanya SCC atau Solar Cell Control. Jadi di situ ada pengaman jika tegangannya itu naik atau turun, maka SCC akan mengatur tetap stabil. Jika di mobil biasa, namanya alternator. Maka dari itu, mau kecepatan tinggi atau rendah, mengecasnya pun tetap sama. Mobil ini hanya memiliki daya 2 PK. Jika tidak memakai Solar Cell Control atau SCC, dapat menggunakan charger listrik biasa asal tegangannya 220 volt. Maksimum pengecasan 5 ampere charger maksimal. Jika overcharge, maka kualitas baterai akan cepat menurun. Jadi ada pembatasan maksimum kurang lebih 10% maksimum AH. Saat pengujian mobil ini, baterai rata-rata hampir 40 Ah, sehingga kalau dipakai hanya 10 ampere berarti bisa bertahan hanya 4 jam. Spesifikasi dari mobil ini adalah memiliki motor BLDC sebesar 4000 watt atau 60 volt, baterai pack 60 volt atau 140 Ah yang berjumlah 5 buah, yang bisa menghasilkan torsi sebesar 70 Nm. Top speednya adalah 60 km. Beban yang bisa diangkut adalah 1 hingga 1,5 ton. Lebar gardannya adalah 1200 mm atau 120 cm. Gearbox rasionya 1:10. Remnya disc brake di semua sisi. Ukuran ban adalah 12 inci yaitu 145/70 ring 12. Sistem kemudinya adalah manual steering. Arah putar dinamonya adalah maju dan mundur. Charging dari solar cell adalah 14 kali 100 WP. Charging dari listrik adalah 220 volt atau 80 ampere. Kekurangan dan kelebihan mobil listrik. Kelebihannya lebih ramah lingkungan, kabin lebih tenang, dan menghemat uang untuk perawatan. Kekurangannya, stasiun pengisian bahan bakar listrik tidak tersebar luas. Biaya penggantian baterai cukup mahal dan pengesanan cukup lama. Tujuan dibuatnya Bagastema ini supaya ada inovasi baru agar bahan bakar mobil dari yang asalnya tak terbarukan menjadi bahan bakar yang terbarukan, dan juga bisa menekan emisi gas buang kendaraan di Indonesia ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.